Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, sebelum memulai pelajaran, saya absensi dulu lah ya. Poppy Andriani ada? Hadir, Pak. Muhammad Ridwan, Hadir, Pak. Nurjannah, Nurdiansah, Hadir, Pak. Fani Abdillah, Intan Irfanilia, Hadir, Pak. Rosihan Mawazi, Hadir, Pak. Zakaria Alfikri, Hadir, Pak. Aisyah, Fitri Armanda, Lutfi Parhan, Muhammad Fikri Rambe, Indah Hatika, Hadir, Pak. Lulu Addini, Hadir, Pak. Deva Reski, Epi Borliana, Hadir, Pak. Khaliza Ulfia, Hadir, Pak. Elvita Sari, Fikri Husin, Hadir, Pak. Dian Fadila, Sofia, Hadir, Pak. Uni Agustin, Hadir, Pak. Tania Hermayanti Damanik, Taslima Dewi, Saya, Pak. Yana Reski, ada Yana Reski, Hadir, Pak. Cynthia Francisca, Hadir, Pak. Khairina, Hadir, Pak. Nurmadani, Hadir, Pak. Sofia Nabila, Hadir, Pak. Muhammad Afrijal, Hadir, Pak. Feby Mayori, Hadir, Pak. Syahira Rahmadani, Hadir, Pak. Indriani, Hadir, Pak. Mesaroh Siregar, Nurmandasari, Hadir, Pak. Silva Azura, Hadir, Pak. Atika Nadila, Hadir, Pak. Farhan Mingka, Muhammad Farhan Mingka, Farhan neneknya meninggal, Pak. Heri Peroza, Hadir, Pak. Nur Alfi, Hadir, Pak. Eva Ridia, Ardania, Hadir, Pak. Hanifa Mardiatun, Hadir, Pak. Heni Maisaroh, Hadir, Pak. Ya, terakhir sampai mana? Minggu lalu sampai mana ya? Materi kita minggu lalu sampai Titik limit, Pak. titik limit. Nah, kita lanjutkan lah ya. Kita lanjutkan sedikit. Ya, silakan buka bukunya itu halaman 50 ya. Nah, sekarang kita bahas lanjutannya itu ada jadi katakan yang namanya titik interior gitu ya. Yang minggu lalu itu titik limit, sekarang kita titik interior. Nah, apa itu titik interior? Nah, coba lihat di situ ada definisi 4.2.
Jika X, tau adalah ruang topologi dan A subset X atau A himpunan bagian dari X, titik P elemen A dikatakan titik interior jika P elemen G. G ini kemarin apa? Himpunan terbuka ya. P elemen G subset dari A dengan G adalah himpunan terbuka. Himpunan titik-titik dalam A ditulis tuh A pangkat 0 itu ya, atau A interior A, atau interior dari A. Nah, itu simbolnya. Jadi kalau dia titik interior itu, simbolnya bisa ini ya, nih, atau ini. Nah, A pangkat 0 atau in A, gitu. Nah, coba lihat di sini ada contoh. Katanya contohnya A sama dengan ini ya, saya bahas dulu ada yang namanya kurung, ini mungkin udah ya. Saya ulang sejenak. Ada yang namanya kurung siku, gitu ya. Ada yang namanya kurung siku. Ada yang namanya kurung biasa. Ada yang namanya kurung kurawal, gitu ya. Nah, kalau kurung siku itu gimana? Ginilah dia. Ini kurung siku nih. Berikutnya kalau kurung biasa itu seperti ini kurung biasa. Nah, kalau dia kurung kurawal gimana? Gini ya. Nah, gini. Nah, sekarang kalau dia kurung siku itu yang pakai siapa? Yang pakai itu pertidaksamaannya ini ya bisa besar sama dengan, bisa kecil sama dengan. Gitu. Kalau kurung biasa itu yang pakai siapa? Bisa besar, bisa kecil. Nah, kalau kurung kurawal ini apa? Ini menyatakan dia himpunan. Atau dia menyatakan HP. HP itu apa? Himpunan penyelesaian. Gitu ya. Jadi kalau seandainya kurung siku, saya buat seperti ini misalkan. Saya mau di sini nampak ya. Nah, seandainya di sini 0, di sini minus 2, misalkan di sini 4, saya pakai dia kurung siku nih. Nah, maka daerah penyelesaian saya kan ini. Jadi kalau seandainya min 2 sama 4, itu gimana saya buat? Maka dia seperti ini kan. Kalau kita tulis dia kurungnya itu min 2,4, kita pakai ini. Nah, artinya apa? Kalau seandainya ini dia sumbu X, maka artinya apa? X-nya lebih besar dari negatif 2, lebih besar sama dengan dari negatif 2, lebih kecil sama dengan 4. Nah, jadi kalau dia kurung siku, dia ininya tandanya sama dengan. Jadi daerah penyelesaiannya ini. Gitu. Dah, kenapa dia dimulai dari min 2? Ya, karena dia kurung siku lebih besar sama dengan min 2, sampai dia lebih kecil sama dengan dia 4. Nah, itu penggunaan dari kurung siku. Tapi kalau seandainya saya buat dia misalkan di sini 0, di sini min 2, di sini 4, saya buat dia kurung gini. Sampailah dia misalkan sini. Nih. Maka HP-nya itu apa? HP-nya ini dia min 2,4. Artinya apa? X-nya lebih besar dari dia negatif 2, lebih kecil dari 4. Bisa beda ya ini. Nah, kalau ini kita tulis, ini HP-nya, HP-nya itu berapa dia? Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ininya ikut. Bisa dipahami? Nah, kalau Bisa, yang Pak. ini HP-nya gimana? Min 2-nya itu nggak ikut setelah min 2 dia. Berapa dia? Min 1, 0,
1, 2, 3. Berhenti. Saya dipahami? Nah, ini nggak saya bahas lagi nih. Ini di kalkulus sudah nih. Oke, kita lanjut. Coba lihat. Saya langsung aja baca, kita baca ya. Interior dari suatu himpunan A adalah gabungan dari semua himpunan terbuka yang termuat dalam A. Ini ya, ada katanya ya, gabungan dari semua himpunan terbuka yang termuat di dalam A. Sehingga A interior terbuka, A interior adalah himpunan terbuka terbesar yang termuat dalam A, yaitu G himpunan bagian dari A interior dan himpunan bagian dari A. Oke, kita coba lihat dulu apakah ada contohnya. Nah, ini ada contohnya, kita bahas ya. Coba lihat semua halaman 51. Syaratnya itu tadi. Sekarang kita bahas dia. Nah, nih. Jika X-nya, katanya jika X besarnya itu A, B, C, D, E, dan taunya itu X, himpunan kosong, himpunan A, himpunan C, D, himpunan B, C, D, E. Gitu ya. Misalkan A-nya adalah B, C, D, maka interior dari A adalah C, D. Itu bisa kira-kira. Belum, Pak. Coba dilihat dulu. Nah, ini katanya nih. Misalkan B adalah ACD, interior dari B adalah interior himpunan A, gabung himpunan CD, digabung dengan himpunan ACD. Bisa dipahami? Nah, kita bahas coba dulu yang B, bagian B. Nah, katanya bagian B itu himpunan ACD, gitu ya. Tadi kan syaratnya ini ya. G-nya itu subset dari A interior dan himpunan bagian dari A. Berarti di dalam A ini ada interior A, di dalam interior A ada himpunan terbukanya, gitu ya. Jadi himpunan terbukanya ini yang paling besar. Coba lihat misalkan B-nya ACD, gitu ya. Himpunan B-nya itu ACD. Maka interior B dia gabung semua ya. Katanya gabung. Nah, sekarang gini, coba lihat. B-nya kita punya dia ada A, ada C, ada D. Gitu ya. Sekarang ACD ini coba semua pandang ke tau. Ini, lihat ke sini. Nah, sekarang kita ambil, kalau saya tulis di sini B, ini kan isinya A, C, D. Nah, kalau yang dia untuk si A ini apa aja yang ada di tau ini? Himpunan A. Jadi kalau dia B yang untuk A, dia apa aja adanya? Himpunan A, lagi? ACD. Ini ACD. ada ya? Himpunan A, ACD. C, D.
Sampai sini bisa? Bisa, Pak. Oke, B yang untuk si C itu apa aja deh yang punya? Himpunan CD. Himpunan CD, Pak. himpunan CD Himpunan lagi ACD. CD. A CD ACD ada lagi Dan himpunan BCDE. Ntar ya, laptop saya habis Pak baterainya nih. Himpunan apa lagi? BCDE, Pak. B, C, D, E. Gitu, oke. Berikutnya, B yang untuk D, dia punya apa? Himpunan CD. CD, lagi ACD. A, C, D, lagi Dan himpunan BCDE. B, C, D, E. Sampai sini bisa? Bisa, Pak. Oke, kita tulislah dia. Interior dari B sama dengan B ya, B itu ini. Nah, B-nya kita punya dia A, punya C, punya D. Benar ya? Punya A, punya C, punya D. Nah, selain dari yang ini, berarti itu kita buang. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, selain dari A, C, D, ada nggak yang bisa dibuang? Ada, Pak. Iya, Himpunan ini ada B. Dah, mana lagi? Ini ya. iya, Pak. Nah, ini boleh saya tulis. Himpunan A, gabung. ACD sama ya? Ini sama ya? Ini sama. Sama, Pak. Maka di sini A, C, D kan sama. Gabung. Gabung mana lagi? CD, Pak. Ini dan ini sama. Maka di sini dia C, D. Maka jawabannya apa? A gabung ACD gabung CD itu apa? AD. A, C, D. Nah, ini jawabannya. Bisa dipahami? Ikan. Oh, udah nggak mari. Bisa dipahami? Bisa, Oke, Pak. kalau mau ditulis silakan tulis. Kalau mau di screen silakan di screen. Kalau sudah bilang ya. Sudah? Belum, Sudah? Pak.
Ya, kalau sudah kita lanjut ke tadi interior ya. Sekarang kita ke eksterior. Nah, ini mungkin kebalikannya ya, atau lawannya. Sekarang kita bahas dia titik eksterior. Coba lihat di situ, definisi 4.3, eksterior dari suatu himpunan A dalam ruang topologi X, tau. Titik eksterior dari A ditulis itu ya, XA adalah interior dari komplement A, atau ditulis XA sama dengan interior A komplement. Ini ya, ini bisa tulis nih. Nih. Eksterior A atau dia interior dalam kurung A komplement. Nah, ini mungkin kaitannya ada dengan yang di atasnya. Nah, coba lihat di situ. Di sini X-nya A, B, C, D, E. Taunya ini X himpunan kosong sampai dia B, C, D, E sama ya dengan yang di atas. Nah, jika A-nya itu dia B, C, D, A komplementnya AE, interior A komplement itu AE sama dengan A. Bisa dipahami? Coba lihat dulu. A-nya ini BCD. A komplementnya AE, benar? Kita punya A tuh ini. Nih, ini A. B, B, C, D. A komplement AE. Nah, A komplement itu pandangnya dari mana? Dari sini. Kalau kita punya A-nya B, C, D, maka komplement itu kan yang bukan. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini sampai sini bisa? Yang ini? Bisa, Pak. Oke. Bisa. Interior dari A komplement atau sama dengan interior dari AE adalah A. Interior yang mana dia? Interior nih yang di atas tadi nih. Iya, Pak. Interior dari AE adalah A. Gimana cara ngitungnya nih? Yang ini. Yuk bantu saya dulu. Kalau kita buat panjang. Interior dari A komplement sama dengan Interior A, E. sama dengan apa? Himpunan A. Himpunan A. Kalau kita buat dia di sini Interior A dulu, Pak. interior A, apa? A-nya kok A gede, A kecil? A kecil, Pak. Sama dengan Himpunan A. Himpunan A, Kom- himpunan ACD, koma dia himpunan himpunan ACD, ACD terus lagi. interior E, Sini interior E sama itu dengan dia himpunan BCDE ya? BCDE, Pak. BCDE. Nah, yang di sini dia interior AE, gitu ya? Ya, Pak. Ya, maka jawabannya apa? Yang mana dia? Himpunan Yang A, Pak. Kenapa himpunan A? Karena cuman itu yang mencakup dari interior AE, Pak. ACD boleh? Enggak, Pak, soalnya nggak ada E-nya. Oke. BCDE boleh? Nggak bisa karena nggak ada A-nya, Pak. Ada A. Makanya jawabannya apa nih? Himpunan A. Himpunan Ya, benar. A, Pak. Ini benar ya?
Oke, sehingga XA sama dengan A, benar? Iya, Benar, inilah dia. Pak. Ya, dia kan polanya ini. XA sama Interior A dengan komplement. interior A. Interior A komplement kan ini, maka tulis ulang aja dia. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Kita coba nih yang di bawahnya ini. B, A, C, D. Lihat ya, mana A, C, D. Saya ganti warna. B-nya A, C, D. Nih. A, C, D. Maka dia tinggal B sama E. Benar ya? Nih. Benar, Pak. Oke, interior BE. Kalau kita tulis di sini. Interior dari B. BE. Ini apa? Yang pertama itu interior B. B. B itu apa? Interior B itu himpunan B, C, D, E. B, C, D, E. Oke. Interior dari E. Himpunan B, C, D, E, Pak. B, C, D, E. Sama. Nah, maka apa di sini? Kenapa saya buat himpunan kosong? Karena sama, Pak. Kenapa saya buat himpunan kosong? Karena interior daripada B dan E tidak ada yang memenuhi, Pak. Ya, karena kalau di B itu ada siapa? Ini yang mengganggunya di sini apa? B, C, D, E sama B, C, D, E ini. Si C, Pak. Ya, ini yang mengganggu itu si C, D sama si C, D. Maka jawabannya itu himpunan kosong. Bisa ya, dipahami ya? Nah, silakan ditulis atau di screen. Sudah? Sudah, Pak. Yang lain sudah? Udah ya, boleh saya lanjut? Lanjut, Pak. Iya, Pak. Oh, himpunan terbuka. Nah, ini yang saya bahas tadi nih. Jadi ada himpunan terbuka, ada himpunan tertutup. Ini udah saya bahas ya di awal ya. Oke lah, saya bahas dulu. Nah, ini mereka ini selalu apa ya, bersama-sama ya. Jadi kalau ada yang namanya himpunan terbuka, pasti kawannya itu dia himpunan tertutup. Ini ya, ini kawannya ini pasti himpunan tertutup. Saya gabung aja ya, terbuka sama tertutup. Nah, kita bahaslah dulu. Kalau dia himpunan terbuka, mana ya saya buat ya, sinilah. Saya buat dia himpunan terbuka. Nah, di sini dia himpunan tertutup. Ya, himpunan terbuka sama himpunan tertutup. Yang membedakannya itu yang untuk dia pertama kali kurung gitu ya. Kalau dia di terbuka itu kurungnya gini. Kalau dia tertutup ini. Nah, ini kurung biasa, ini dia kurung siku kalau untuk dia tertutup. Bisa ya? Ini kurung biasa, ini dia kurung siku. Berikutnya, kalau kita ganti kurungnya itu dengan bulatan, kalau dia himpunan terbuka itu gini dia, bulatan kosong.
Tapi kalau dia himpunan tertutup, dia bulatan penuh. Nah, bulatan nanti saya bahas lah. Oke, seandainya saya punya gini nih, saya buat kasih contoh ya. Saya punya contohnya itu, misalkanlah dia, di mana ya, A, dia berisi dari X lebih besar dari negatif 2, lebih besar sama dengan dari negatif 2, lebih kecil sama dengan 4. Nah, ini dia. Coba lihat, ini kita udah tebak, ini himpunan apa ini? Tertutup, Pak. Ya, lupa ya sini, terbuka ini dia kecil, besar, tertutup di sini kecil sama dengan, di sini besar sama dengan. Nah, gitu ya. Ini udah jelas dia himpunan tertutup. Saya bahas dia, kalau seandainya saya bahas dia pakai kurung siku. Nah, kalau kita pakai kurung siku, maka ini jawaban alternatif yang pertama itu apa? Pasti dia 2, ini ya, Ya, Pak. 4. Ini kalau kita pakai kurung siku. Nah, karena tandanya ini. Nah, berikutnya kalau kita pakai bulatan, nih pakai bulatan, maka kita buat dulu garis bilangan ini min 2 ya, sorry. Kita buat dulu, ini 0, ini min 1, sorry, ini min 2, ini 4. Nah, kalau pakai bulatan dia ada tandanya dia sama dengan, ini bulatan penuh nih. Ini bulatan penuh. Nah, artinya apa? X-nya lebih besar sama dengan min 2. Kalau lebih besar jalannya kemana? Kanan, Pak. Kanan, ini dia. Jalannya ke kanan. Nah, X-nya lebih kecil sama dengan 4. Kemana jalannya? Ke kiri, Pak. Di kiri, Pak. Ini. Nah, maka HP-nya tuh ini. Nah, ini dia bulatan. Nah, bulatan ini boleh juga diganti dia dengan min 2, 0, 4. Ini dia pakai kurung, siku. HP-nya ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kalau dia himpunan tertutup, himpunan terbuka lawannya. Kalau yang tadinya di sini dia pakai sama dengan, dia tidak pakai sama dengan. Yang tadinya di sininya kurung siku, dia pakai kurung biasa nih. Yang tadinya di sini dia, maka kalau kita tulis dia, ginilah dia, min 2, di sini 0, di sini 4, maka ini bulatan kosong nih. Nah, gini dia. Ini HP-nya. Kurungnya gimana? Kurungnya nanti dia kurung biasa di sini. Di sini kurung biasa, di sini kurung biasa. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, jadi kalau seandainya ini RE itu apa? RE itu kan X. X-nya lebih besar 1. Ini dia. Lebih besar dari 1 itu, kita nggak boleh itu. Kalau kita pakai kurung biasa, ini nggak boleh pas di 1. Nah, kalau pakai kurung biasa, ini nggak boleh pas di 1. Kayak mana ya? Nggak boleh gini. Kenapa? Satunya nggak ikut. Jadi gimana nulisnya, Pak? Nulisnya di antaranya sini lebihkan dia sedikit. Nah, 1, berapa adalah arsirannya. Tapi kalau ininya saya ganti dia X besar sama dengan 1, maka kita mulailah dia, nih, X besar sama dengan 1, maka itu dari sini nih, kurungnya berubah. Ini jadi kurung siku. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya silakan kalau mau di screen, silakan screen. Ya, kalau sudah kita lanjut.
Nah, kita lanjut ya. Silakan buka halaman berikutnya itu. Ini udah ya, himpunan tertutup sama. Ada perbatasan, ada titik batas, ada titik tracing. Oke, saya bahas satu lagi lah ya. Nanti lebihnya kalian baca. Kita bahas dia yang namanya perbatasan atau boundary. Ya, lihat semua ya. Nah, boundary merupakan himpunan titik-titik yang bukan anggota interior maupun eksterior dari A. Boundary dari A ditulis dari ini ya, B kecil A besar. Ini ya. Atau BA itu interior A digabung dengan eksterior dari A komplement. Ya, ini kalau diurai, gini ya. BA sama dengan interior A jadi yang kurang nih digabung eksterior dari A, tapi mereka ini semua komplement gini ya. Nah, ini boleh dijabari, boleh tambahilah rumusnya ya. Jadi kalau dia gabung, komplement dari gabung itu apa? Dia lawan ya. Kalau dia gabung, komplement ini komplement, ini komplement. Nah, kalau dia gabung, komplementnya iris ya. Tapi kalau dia iris dikomplementkan, dia jadi gabung. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita tulis ini apa dia? Berarti bisa nanti interior A dikomplementkan. Itu jadi dia interior. Ya, interior dari A Komplement. komplement. Nih. Gabung dikomplementkan itu jadi iris. Iris. Baru di sini eksterior A komplement. Nah, ini yang kita pakai nanti. Gitu ya. Nah, coba lihat ini sama nih contohnya. Ini nggak saya bahas lagi, udah ada nih. Interior A-nya itu CD, interior B-nya itu ACD misalkan. Sekarang yang ini kita bahas. Kita mau cari dulu interior A, kita cari dulu eksterior A, baru komplementnya. Itu dia pernyataannya. Nah, ini sama dengan yang di atas ya. Ini kalau A-nya BCD, maka A komplementnya jelas ya. Dia BCD, maka di sini A komplementnya A sama E, benar ya? Nih. Benar, Nah, Pak. interior A komplement, kita bahas tadi di atas A. Ini. Maka eksterior dari A itu apa? A, udah ya di atas tadi. Oke, coba lihat kita ke bawah. Ikuti ya polanya. Nah nih, interior A komplement diiris dengan eksterior A komplement. Interior A komplement mana dari sini? CD, Pak. Interior A komplement. Mana interior A? Ini beda ya. Jadi gini, yang ini nggak sama dengan interior
A komplement. Beda. Kalau yang ini semuanya komplement. Tapi kalau yang ini A-nya saja yang komplement. Bisa dipahami? Nah, sekarang yang ini interior A komplim, interior si A-nya yang komplement. Gitu. Nah, sekarang nih interior dari A. Interior A apa? Interior A ini ya? Iya, Bener Pak. ya? Ini saya Kumpulan tulis CD. nih, interior A itu CD. Nih. Tapi dia ada komplement. Oke. Eksterior A. Eksterior A mana? Ini eksterior A, A. Ini A. Tapi ada komplement. Sekarang, CD dikomplementkan. CD dikomplementkan, lihat di sini. Apa dia? Selain CD, AB dan E. ABE ini. Iris A, selain A mana? Berarti B, B, C, D, C, D, E. E ini. Iris itu apa? Yang sama. Mana ada yang sama? B sama. E juga sama. Maka jawabannya BE. Gitu ya. Berikutnya. Boundary dari B, interior B komplement diiris dengan eksterior B komplement. Udah ada jawabannya di belakang ya. Silakan dilihat. Ya, Pak. Oke, habislah materinya ya. Nah, sini silakan dilihat nanti. Ini saya nggak bahas lagi. Nah, jadi ginilah menyamakan MM1 sama MM3. Dengarkan saya. Bentar ya. Nah, untuk tugas, biar sama dengan MM. Ini ya, untuk tugas di rumah. Ya, itu untuk tugas di rumah ya. Seharusnya pertemuan 13 kita bahas ini gitu ya. Limit turunan aturan rantai dalam konsep bilangan kompleks. Nah, sudah di screen atau apa? Silakan. Sudah, Pak. Udah ya, ini untuk tugas gitu. Jadi tugas minggu depan nanti kita bahas di sini gitu. Nah, silakanlah boleh mengikuti buku saya, boleh cari sumber yang lain, silakan. Itu materinya limit turunan dan aturan rantai dalam konsep bilangan kompleks. Udah ya, atau saya kirim ke grup aja ya? Iya, Pak. Dikirim grup aja, Pak. Kalian MM berapa ya? MM2, Pak.
MM4 sudah, MM2 sudah. Nah, minggu depan kita bahas seperti itulah gitu. Kalau terkejar. Saya cukupkanlah ya sampai di sini, tapi sebelum saya akhiri, coba buka semua dulu halaman. Semalam yang tugasnya yang mana tugasnya? Halaman 71, Pak. 1C. Nomor? Nomor 1C, 2D, sama 3AB, Pak. Oke. Nah, tugas hari ini saya tunggu ya, paling lama itu nih jam 9, 10, 11, 12. Kalian ada masuk lagi? Ada, Pak. Jam 1. jam 1. Berarti saya tunggu paling lama itu sampai jam 3 gitu ya. Yang di kemarin minggu lalu titik limit, yang ini silakan. Oke, cukup. Jadi 3C, 3D, dan nomor 4. Sudah ditandai semua? Sudah ya? Oke, kalau ada lagi yang mau didiskusikan, silakan. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Atau pas? Pas, Pak. Oke, pas ya. Nah, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, saya cukupkanlah ya perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa kita di lain waktu dan kesempatan. Nah, semoga senantiasa kita selalu diberi kesehatan ya dan kelancaran. Karena apa? Kalau saya sehat, kalian sehat, itu perkuliahan berlangsung. Tapi kalau seandainya saya tidak sehat dan kalian tidak sehat, maka tidak ada perkuliahan, walaupun perkuliahan kita secara daring, gitu ya. Nah, itu saja sih yang bisa saya bilang. Kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan, saya sudahi perkuliahan ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.